normal, harusnya kan normal. Nggak mungkin kan kita nggak kebaca gitu tekanannya. Pernah waktu suami saya ya di hari-hari terakhirnya, di hari terakhir malah gitu, tekanannya tuh sampai dokter tuh sampai periksa ulang berkali-kali karena tinggi banget. Atasnya tuh 280, bawahnya 150. Itu langsung pecah pembuluh darahnya ya. Jadi nggak lama, nggak sampai berapa jam ya, 3 jam mungkin, 4 jam lah paling lama, jadi pecah terus dia kehabisan darah dan ya udah jadi meninggal gitu. Tekanan darah tuh penting banget untuk kita ketahui dan itu harus kita pelihara, harus kita jaga. Karena salah satu ciri tubuh yang sehat adalah tekanan kita normal. Itu salah satu ciri. Nah ya. Nah, kita sadari atau enggak, dalam hidup ini kita mengalami yang namanya tekanan atau ketegangan gitu. Tekanan tidak bisa dihilangkan, sama seperti tekanan darah. Tetapi tekanan harus dikendalikan, harus kita kuasai. Jadi kayak tekanan tadi kalau tinggi ya kita harus pantang ini itu, olahraga, tidur juga harus yang cukup dan sebagainya. Nah kalau tekanan hidup ini kita nggak kendalikan, kita nggak manage, itu nanti akan bisa bikin kita stres, frustrasi, dan nggak sedikit yang jadi bunuh diri. Misalnya dalam hidup keseharian kita, misalnya dalam pernikahan, pasangan suami istri akan selalu berhadapan dengan yang namanya tekanan atau tegangan itu. Karena apa? Karena saling berbeda. Saya ingetin kepada calon pengantin ya, kan mereka harus ikut kelas BPN ya. Nah, bimbingan pranikah, saya ingetin, kalian siap nih nikah gitu. Pasti jawabnya siap sih rata-rata. Iya siap bu, gitu, siap tante gitu. Saya mau ingetin, kalian nikah dengan lawan jenis. Ya kita nggak setuju dengan sejenis tentu. Dengan lawan jenis, Tuhan udah ingetin. Nanti jangan kaget kalau ada banyak lawan. Maksudnya ada banyak beda gitu. Karena udah dimulai dengan kamu nikah aja dengan lawan jenis gitu. Nah, perbedaan ini nggak bisa dihindari juga, tapi perlu kita sadari dan perlu kita kelola. Ya, waktu saya konseling pernikahan ya, seringkali pasangan suami istri itu mengatakan bahwa mereka punya problem, Bu. Saya datang karena punya problem. Namun setelah mereka menceritakan segala masalah keributan yang terjadi di rumah tangga, saya kemudian dapati bahwa yang mereka utarakan sebenarnya adalah tekanan, adanya ketegangan yang tentunya tidak ada jalan keluar kecuali dikendalikan, kecuali diatur. Ya, jadi penting banget untuk kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan tekanan, hidup ini penuh dengan tegangan. Nah, kalau gitu buruk? Enggak selalu buruk. Ketegangan, tekanan itu enggak buruk. Bahkan ada baiknya dan bisa kita nikmati. Coba sekarang alat musik. Ini deh yang paling gampang deh, gitar deh gitu. Nah, pemain gitar pasti akan apa setem gitu ya, nyetem senarnya. Karena ketegangan senarnya itu harus pas supaya keluar suara yang keluar jadi bagus, jadi kita bisa nikmati. Tapi kalau senarnya kendor, nggak bisa, pasti bunyinya melewat-melewat gitu, nggak bisa dimainin makan gitu, ya. Jadi eh, ketegangan itu ada, asal bisa kita manage, itu justru menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati. Nah, kepandaian kita mengatur eh, tegangan atau tekanan inilah yang bisa menyelamatkan pernikahan kita, termasuk juga dalam keseharian hidup kita. Sebentar saya mau share. Share. Share screen. Belum muncul ya, Bu? Belum, Bu. Oke, ini. Oke. Sudah bisa dilihat? Masih berputar-putar. Oh, oke. Oh, sudah. Oke. Ya memang agak-agak nih signalnya. Jadi, bentar ya.
Nah, kemampuan kita untuk mengatur ketegangan atau tekanan itu akan membuat kita jadi tetap sehat, bahkan jadi kuat dan mendewasakan kita. Jadi jangan takut dengan adanya ketegangan, tekanan, cuma kita harus bisa mengelolanya. Nah, kita mau belajar dari apa yang Tuhan katakan di Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya dan hari ini kepada kita bahwa dalam hidup ini akan ada tegangan, akan ada tekanan selama kita ada di dalam dunia. Keadaannya digambarkan seperti domba di tengah-tengah serigala. Nah, bukankah demikian kenyataannya? Hidup kita di dunia hari ini dengan adanya belum lama kan ya kita baru selesai lah virus COVID ya, tapi sekarang lagi heboh juga dengan virus flu itu ada yang meninggal juga gitu ya karena flu ini karena katanya lebih mematikan daripada COVID. Gejalanya sama ya demam, batuk, pilek, pusing, muntah gitu. Seperti flu pada umumnya, tapi kalau enggak cepet-cepet diobatin itu didiemin bisa menjadi mematikan gitu. Yang bisa menimbulkan ketegangan yang sangat tinggi ya. Nah, saya dapati ada seorang suami, seorang bapak. Dia ketahuan mencuri uang perusahaan. Kebetulan dia memang pegang uang kas perusahaan yang nggak besar sih gitu. Nah, dia udah lama kerja sebenarnya dan termasuk orang yang dipercaya oleh bosnya. Tapi hari itu pas lagi diperiksa ketahuan lah dia ngambil. Nah, ditanya padahal dia gajinya cukup besar. Bosnya ya sayang dia gitu panggil pribadi. Dia bilang, "Kenapa sih kamu kok pakai ngambil? Kenapa nggak minta aja atau pinjam? Kenapa emang nggak cukup gitu gaji kamu?" Nah, terus si suami bilang, karena bulan ini tuh mendadak orang tuanya sakit ya. Jadi asuransinya nggak cukup, harus ada bayar tunainya. Jadi uang bulanan tuh kepake. Sementara istrinya itu minta dibeliin tas, sepatu, baju baru karena mau arisan. Dan suaminya tuh pusing dengerin tekanan istrinya tiap hari. Malam mau tidur ngomonginnya itu, pagi bangun juga, ayo Pak, pinjem Pak dari kantor. Istrinya memang nggak suruh nyuri gitu, pinjem dari kantor atau dari temen lah apa gitu. Selalu dirongrong, suaminya nggak tahan dan nekat, jadinya di akhirnya mengambil uang perusahaan. Karena apa? Dia nggak bisa manage, dia nggak bisa kendalikan tekanan yang dia dapat dari istrinya ini. Ya, jadi kita udah diingetin, lihat Tuhan katakan, lihat aku ngutus kamu ke tengah-tengah serigala. Sebab itu kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, saya sempat mikir Tuhan kenapa nggak gambarkan kita tuh orang Kristen seperti gajah gitu. Kan gede ya. Maksudnya kayak udah hebat aja gajah gitu. Ya, ini domba loh gitu. Tapi yang menarik Tuhan tuh nggak mungkin kalau kasih perumpamaan atau kasih satu cerita yang nggak ada alasannya. Nah, jadi saya cari tahu kenapa Tuhan pilih domba. Nah, ini yang kita mau pelajari. Kenapa Tuhan pilih domba? Nah, ternyata karakteristik ciri-ciri domba itu tuh seperti ini. Pertama, domba itu nggak punya alat serang. Dia nggak punya tanduk, ya nggak punya apa sih namanya ya kayak rusa itu kan tanduknya ya. Terus dia nggak punya taring yang bisa untuk gigit kalau mencabik-cabik, nggak punya. Dia nggak punya ekor yang bisa dia kibas untuk ngusir ininya. Dia nggak punya kuku yang tajam yang bisa ngerekam. Dia nggak punya alat serang. Yang kedua, penglihatannya nggak jelas. Jadi mirip dengan yang keempat, maksudnya nyambung dengan yang keempat, jadi dia mudah tersesat. Karena penglihatan nggak jelas dan dia juga sulit untuk mengingat jalan. Dan dia tidak pandai mencari makan. Makanya gembala harus bawa dia ke padang rumput. Waktu sampai di padang rumput dia bisa makan, tapi untuk sampai ke padang rumput dia nggak bisa sendiri. Nah, yang uniknya lagi kalau dia terluka, dia harus ditolong untuk dirawat. Dia nggak bisa merawat dirinya sendiri. Dia perlu dibantu gitu untuk merawatnya. Nah, telinga domba juga tidak, saya belum catat, telinga domba juga ternyata tidak terlalu jelas pendengarannya. Kenapa? Pasti Tuhan sengaja
supaya si domba hanya bisa mendengar suara gembalanya. Dia bisa bedain mana suara gembala, mana suara orang asing gitu. Jadi dia bisa bisa sensitif dengan suara gembala dan suara lisan dan suara langkah kaki gembalanya, itu dia bisa. Nah, ini ciri-ciri ini membuat kita jadi mikir gitu. Saya mikir waktu bikin ini juga. Oh, ternyata domba seperti ini. Lalu apa yang kita mesti pelajari atau apa yang kita ambil maknanya? Karena domba dengan ciri karakteristik seperti ini pasti ada sesuatu yang bisa kita pelajari, yang penting buat hidup kita. Jadi intinya saya mau ingetin bahwa domba ini binatang yang lemah, hewan yang lemah, yang nggak bisa hidup sendiri, yang tanpa gembala nggak bisa. Nah, sekarang Tuhan tadi kasih tahu di Matius tadi, kamu saya taruh di tengah serigala. Lah, apa nih maksudnya? Dengan karakteristik yang kita udah pelajari seperti ini, gimana cara domba bisa melepaskan diri dari kejaran atau dari serangan serigala ini? Nah, ini yang kita mau pelajari, ya. Dengan karakteristik kita yang mesti ingat ini karakteristiknya dia nih. Jadi dengan adanya seperti ini, nggak mungkin waktu ada diserang dengan serigala dia langsung lawan, dia hantam serigala gitu, nggak bisa karena dia nggak punya alat serang tadi itu kan, penglihatannya juga nggak jelas gitu, dia mudah tersesat dan sebagainya. Nah, jadi ternyata apa yang domba lakukan ketika ada di tengah serigala, dia lakukan pertama adalah dia melarikan diri, ya. Maka nggak keliru kalau Tuhan tuh mengumpamakan kita sebagai domba. Karena cara paling baik untuk kita menyelamatkan diri dari godaan si jahat adalah lari. Bukan cuma jalan, bukan cuma pelan-pelan mundur, tidak, lari. Kita ingat contoh yang Yusuf lakukan ketika dia menghadapi godaan istri Potifar. Yusuf nggak ngobrol, jangan gitu dong Bu, saya nggak enak nih, aduh ya, atau ya udah deh kali ini ya Bu, tapi nggak boleh dua kali. Nggak, dia langsung tanpa basa-basi dia bilang nggak mungkin saya berbuat kejahatan seperti ini kepada Allah. Udah dia takutnya sama Allah, lalu dia lari. Dikatakan dia lari gitu. Nah, jadi tapi ingat ya Bapak Ibu, ini bukan lari dari tanggung jawab loh, ya. Misalnya karena nggak mau kayak tadi si Bapak itu, karena nggak mau ribut dengan pasangan, ya udah akhirnya dia nyerah dengan keadaan gitu. Atau ada yang ribut dengan pasangan, lalu pergi dari rumah. Bukan gitu, apalagi melarikan diri dari tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita gini, kita tuh mesti hati-hati banget ya. Hari ini belakangan ini tuh sedang marak ya di, saya nggak ngerti di Hong Kong bagaimana atau di Taiwan bagaimana nih, tapi di Indonesia sedang ada tren satu satu kondisi gitu yang dinamakan poliamori, bukan poliandri, bukan poligami, tapi poliamori, yaitu praktik memiliki banyak hubungan intim, baik seksual maupun cuma romantis, dengan sepengetahuan, seizin, dan persetujuan semua pihak yang terlibat. Jadi dalam praktik poliamori ini, semua pihak yang terlibat harus terbuka dan berkomunikasi apa yang menjadi kebutuhan kebutuhan atau pilihannya. Ya, misalnya gini, saya punya suami, ya, dia itu kalau buat dagang jago banget. Wah, pokoknya hitungannya, bikin kuenya apa tuh jago. Tapi mungkin buat merayu, buat seksnya gitu, dia nggak jago, ya. Jadi saya akan ngerasa kebutuhan saya nggak lengkap nih. Kamu nggak pinter nih, kamu kaku orangnya. Saya butuh dirayu, dibawain bunga, dipuji-puji. Saya dapat dari teman saya. Suami saya namanya Budi gitu. Dapat dari Bambang. Nah, seizin Budi ini saya berhubungan dengan Bambang. Dan Bambang juga tahu kalau saya sebenarnya istrinya Budi gitu. Tapi kalau Budi juga merasa kamu tuh nggak pinter masak. Saya memang nggak pinter masak gitu. Nah, untuk yang ini saya nggak bisa nih sama kamu nih. Saya butuh dari si Susi gitu. Ya, maaf nih ada nama Susi nggak ada ya.
Saya butuh dari Susi gitu. Jadi saya juga izinin. Nah, lihat gimana cerdiknya si jahat ya untuk membuat dosa perzinahan jadi kayak nggak salah gitu. Karena sudah atas persetujuan bersama. Iya enggak? Tapi saya punya komitmen dengan Budi ini, saya punya komitmen bahwa kita nggak cerai. Kalau untuk urusan anak, punya keturunan hanya dari satu, dari Budi. Dari yang lain cuma affair, cuma seneng-seneng aja. Dan orang itu akan merasa tidak dosa karena apa namanya pasangan kita tuh tahu gitu. Nah, ini iblis memberikan kita satu jalan dalam tanda petik ya, jalan keluar untuk bebas dari tekanan. Ini salah satu jalannya, kita diberi kesenangan. Dan iblis nggak main-main. Ini membuat kita jadi nggak bisa sempurna. Dia serius untuk membuat kita, dia nggak pusing dengan Bapak Ibu jadi apa Kristen, jadi aktivis, apa jadi pembicara kayak saya, sama sekali nggak pusing. Yang dia pusing kalau kita jadi sempurna. Istilah Pak Eras kalau jadi corpus delicti. Itu yang dia nggak mau, ya. Nah, sekarang kita harus lari dari godaan si jahat ini. Ini lari dari yang mana nih gitu, dari godaan yang mana nih gitu. Saya catat banyak sih, cuma saya catat beberapa aja. 1 Korintus 6 ayat 18 dikatakan jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ya. Di 1 Korintus 10 ayat 14 jauhilah penyembahan berhala. 1 Timotius 9, 6 ayat 9 sampai 11 jauhkan dari hasrat ingin kaya. Dan di 2 Timotius jauhilah nafsu orang muda. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ ada banyak ayat lain, tapi saya ambil beberapa ini aja. Katanya jauhkanlah atau jauhilah, bahasa aslinya itu sebenarnya puk, ya, PUG gitu loh. Saya bacanya puk kalau nggak salah. Yang artinya melarikan diri, bukan menjauh pelan-pelan, bukan. Jadi seperti Yusuf, benar-benar lari, bahasa Inggrisnya flee, lari benar-benar menghindar gitu. Nah, jadi kita Alkitab ingetin kamu harus lari dari percabulan, penyembahan berhala, cinta uang atau hasrat ingin kaya dan nafsu orang muda. Nah, kisah Kain dan Habil ini menjadi contoh yang apa ya, yang sangat jelas gitu. Bagaimana kita harus lari dari tawaran atau godaan iblis ini. Kalau Bapak Ibu ingat ya, waktu itu Tuhan katakan waktu Kain belum membunuh Habil, tapi Tuhan katakan, kenapa hatimu panas? Kenapa mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kayaknya pernah saya sharing ini. Dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Ingat, sangat menggoda. Dosa tuh nggak mungkin nggak menggoda. Nggak mungkin biasa-biasa aja, nggak menarik. Kita dengan gampang akan nggak menarik udah. Tapi ini akan menggoda kita. Tetapi Tuhan katakan, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, jadi yang namanya melarikan diri itu juga berarti kita menguasai diri. Ya, kita harus kontrol diri kita. Dosa datang karena Kain tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Hatinya menjadi murka. Dia iri lihat persembahan Habel diterima Tuhan sedang persembahannya tidak. Karena itu panas hatinya, lalu jadi muram, dan ini merupakan tegangan buat dia. Ini tekanan yang dia nggak bisa kontrol. Padahal Tuhan katakan, kamu bisa. Dengan cara apa? Jangan buka pintu, jangan buka celah. Ayo lari, kuasain diri kamu. Ya, nah mungkin kita pernah ngalamin keadaan seperti itu. Ada ketegangan sehingga hati kita panas, kita nggak kontrol gitu. Sampai kata-kata kita nggak membunuh, oke. Tapi kata-kata kita membunuh orang lain. Kata-kata kita melukai orang lain. Karena kita nggak bisa kuasai diri. Kita nggak kontrol. Kita panas hati. Kita marah. Kita merasa berhak untuk ngomong. Karena saya lagi marah nih. Gitu. Saya lagi kesel nih. Saya dilukai nih. Nah, ingat, pertama, kalau kita mau lepas dari serangan itu, kita harus melarikan diri. Yang sama juga dengan mengendalikan diri. Nah, pertama
Pertanyaannya, melarikan dirinya kemana? Nah, ini kan penting nih. Nah, ini siasat keduanya, yaitu masuk ke dalam gerombolan domba, nah, ke teman-temannya lagi gitu. Karena binatang buas biasanya tidak akan memangsa binatang yang sedang bergerombol. Mereka akan cari binatang yang kececer, ya. Nah, bagi kita sekarang, makanya kita perlu komunitas seperti home seperti ini, supaya kita dapat tetap hidup dan bertumbuh. Di mana dalam home ini kita saling tolong menolong, saling memperhatikan, kita juga saling mendoakan, ya. Dalam komunitas ini mungkin memang ada gesekan, tetapi di situ kita makin dibentuk. Ya, seperti tadi saya katakan, gesekan, tekanan itu membuat kita makin dewasa, makin kuat, makin sehat gitu. Ya, supaya kita bisa sama-sama saling mendukung. Ya, jadi Bapak Ibu jangan tinggalkan persekutuan dan ibadah kita, bergabung juga dalam komunitas, saya tetap bergabung di komunitas home ini, ya, karena kita perlu yang namanya support system, ya, yang baik dan sehat. Sebab sendirian kita mudah dikalahkan oleh si jahat, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah masuk ke sana, kita mestinya apa nih supaya kita selamat dari si jahat ini? Ketiga, kita harus senantiasa dekat dengan gembala. Tuhan sudah katakan di Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, supaya domba dapat perlindungan gembalanya, dia bukan hanya masuk ke dalam kelompoknya, tapi dia juga harus dekat, ada di sana. Nah, demikian juga kita. Kita ada di tengah-tengah si jahat. Kalau kita hidup dengan dekat dengan gembala agung kita, maka dia pasti akan jaga kita. Sehingga kita akan merasa tenang, kita merasa aman gitu. Ya, jadi jangan hanya kita tuh mendengar atau membaca firman Tuhan aja, tapi kita juga harus sampai mendengar suara Tuhan. Baca, semua kita harus baca firman Tuhan gitu ya. Atau kita dengar khotbah, tapi maksud saya apakah kita dapat sesuatu dari khotbah itu? Apakah kita belajar sesuatu yang bukan hanya ya udahlah gitu. Memang kebiasaan kita baca firman, kebiasaan kita dengerin khotbah, tapi kita dapat apa? Pesan apa yang kita dapat? Supaya kita selalu connect dengan dia, selalu ada hubungan dengan Tuhan ini, ya. Dan selain kita sudah mendengar suaranya, kita juga ikutin apa maunya Tuhan. Supaya dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan kita sama dengan maunya, dengan apa kehendak Tuhan, kita nggak salah gitu. Nah, hubungan yang baik dengan Tuhan ini membuat kita punya kepekaan untuk mengenal suara gembala kita ini, suara Tuhan ini, dan kita harus membedakannya dengan suara asing. Itu sebabnya kita harus melekat pada Dia. Seperti domba tadi saya katakan, pendengarannya nggak terlalu bagus. Kalau dia adanya jauh, nggak dekat kelompoknya, nggak dekat gembalanya, dia nggak akan dengar. Apalagi dengan kondisi pendengaran yang kurang baik. Nah, demikian juga kita. Dunia ini berisik banget. Nggak selalu berisiknya jelek loh. Nggak selalu dunia ini berisiknya kayak mungkin musik musik rock gitu yang kita nggak suka nih nadanya. Kalau kita nggak demen suara musik itu, kita matiin. Karena kita nggak suka. Tapi suaranya enak dunia itu. Nah, lagunya tuh lagu bagus yang kita suka. Misalnya kita suka instrumental klasik gitu. Lagunya juga klasik. Dia tahu kok kebutuhan kita apa. Iblis juga cerdas, cerdik, licik gitu. Dia akan pasangin kita lagu yang kita suka. Sehingga kita nggak sadar bahwa kita sedang terhanyut. Kita pikir itu memang suasana yang nyaman, yang benar, yang tenang. Padahal kita sedang dijauhkan dari gembala kita. Dibikin dengan suara dunia, ya. Berisik. Mungkin kalau kata berisik kesannya jelek gitu. Tapi saya mau ingetin berisiknya suara dunia ini tidak selalu negatif. Maksudnya tidak selalu suasana yang yang kita nggak suka gitu. Justru kita dihanyutkan dengan suasana yang nyaman. Makanya gembala kita paling sering mengingatkan kita, musuh utama orang Kristen adalah hidup wajar. Kita
kita anggap wajar dong gitu. Kita cari kesenangan tuh wajar dong. Kita punya me time gitu. Itu wajar. Tapi ternyata di keputusan-keputusan kita yang salah itu, yang kita anggap wajar itu membawa kita, menyeret kita makin jauh. Nah, di situ kita akan tersesat. Kita akan dengar suara orang lain, ya. Seperti apa namanya? Kalau kita pergi cari tempat atau cari alamat baru gitu. Kadang kita tersesat kan. Nah, kita nggak mau tersesat lebih jauh, kita tanya ke orang atau ke siapa di sini, polisi atau apa ya. Atau kalau di sini mungkin tukang di Jakarta ya tukang ojek gitu ya, tukang apa motor itu. Kita tanya, Mas, rumah Ibu Esther Blok J itu di mana ya gitu. Saya kok muter-muter nggak dapat Blok J. Oh, Blok J tuh di situ. Ini kita masih ada di Blok A, Bu, masih jauh. Ibu ikutin deh sini-sini. Aduh, udah deh gini saya anterin. Nah, ada orang yang baik sampai mau mengantar kita ke rumah atau ke tempat yang kita mau kan. Tapi sesampainya kita di rumah itu atau di tempat itu, dia akan pulang, dia akan bilang, udah ya Bu, udah ketemu ya. Nah, kalau ya kita kasih uang, kita kasih apa, tapi dia nggak akan terus jadi ikut diem sama kita, enggak. Ya kan dia cuma cukup nganterin kita sampai tempatnya. Nah, Tuhan nggak gitu. Kalau kita mau minta petunjuk Tuhan, Tuhan, saya tersesat, saya mau balik, tuntun saya. Syaratnya sama seperti si tukang ojek tadi, ikut saya. Tukang ojek akan bilang, kalau kita misalnya, ya Pak, saya kan juga bawa motor nih Pak, jadi Bapak duluan ya, saya ikutin Bapak. Terus kita mampir-mampir, tukang ojeknya akan marah. Bu, ini mau dianterin nggak sih? Gitu. Ya kan, kok Ibu nggak nurut saya bilang belok kiri, Ibu belok kiri, jangan Ibu belok kanan. Tuhan juga gitu. Kalau kita bilang, aku mau ikut Engkau Tuhan, aku mau jadi muridmu. Ikut tuh artinya kita ada di belakang loh. Berarti kita mengikuti dari belakang. Jadi kita nggak boleh di depan. Itu bukan ikut namanya. Itu malah ngatur, itu ngeduluin. Waktu kita katakan saya mau jadi murid Tuhan, saya mau ikut Tuhan, posisi kita harus di belakang Tuhan. Karena kita nunggu, kita mau tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Dan kita ngikut. Nah, bedanya dengan tukang ojek, dia langsung pergi, tapi kalau gembala kita ya akan tuntun kita. Sekarang lewat Roh Kudusnya, dia taruh di hati kita. Karena ini akan menuntun kita untuk sampai di tempat yang dituju, yaitu di langit baru bumi baru, di kerajaan surga. Nah, masalahnya suara Tuhan itu sangat pribadi. Jadi nggak bisa kita nebeng, tolong dengerin dong Tuhan maunya apa ya. Bisa hamba Tuhan mendoakan lalu saya dapat pesan Tuhan mau kamu begini-begini, bisa. Tapi kita nggak bisa ngandelin terus-menerus dengan suara dari orang teman untuk nanyain apa sih Tuhan maunya apa sih aku hari ini. Nggak, kita harus benar-benar dengar Tuhan maunya apa, ya. Nah, Roh Kudus pasti bicara karena Roh Kudus itu dimeteraikan dalam diri kita untuk menuntun kita. Nah, gembala yang seorang gembala biasa ya, ketika punya domba yang bandel, ya nggak bisa diatur gitu. Dia udah coba mengikat dombanya tapi bisa lari. Satu-satunya jalan yang dia lakukan adalah dia patahin kakinya si domba. Supaya apa? Supaya kapok. Walaupun dengan berat hati dia patahin. Tapi itu cara supaya si domba bisa ngerti gitu, bisa diem. Nah, domba udah patah kaki, udah nggak mungkin kemana-mana. Dia akan nempel terus sama gembalanya. Nah, seringkali Tuhan juga dengan terpaksa mematahkan kaki kita supaya kita mau nempel sama dia. Kita mau denger-dengeran sama dia. Karena Tuhan tuh udah ingetin kita sebenarnya dari jauh hari gitu. Di Mazmur 1 ayat 1 Tuhan katakan gini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, orang fasik juga bisa kasih nasihat. Iya kan? Dan seperti tadi saya katakan, suara orang fasik atau suara dunia itu begitu sopan, begitu baik, sehingga bisa membuat kita berpikir kalau itu adalah suara sang gembala kita. Makanya diperlukan kepekaan kita untuk ngerti. Ya. Nah, kita
Kita apa namanya pernah baca tentu ya, waktu ada seorang anak muda kaya disebut, seorang muda kaya yang datang kepada Yesus dan dia katakan, guru yang baik, ya, dia mau tanya kan gimana supaya aku dapat hidup kekal. Tapi sapaan dia guru yang baik, Tuhan tanya balik, dari mana kamu kenal aku baik? Atau karena kamu udah ngalamin aku, atau karena kamu dengar kata orang, aku baik, aku nyembuhin, aku bahkan membangkitkan orang mati, yang lumpuh jadi jalan, yang buta jadi melihat, yang dikuasai roh jahat aku usir, aku kasih makan 5.000 orang. Kamu udah dengar semua kesaksian itu sehingga kamu bilang aku baik, atau kamu ngalamin sendiri? Nah, akhir cerita kan kita tahu waktu Tuhan katakan, eh, kalau kamu benar mau hidup yang kekal, pergi, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang balik sini, ikut aku. Terus Alkitab katakan apa? Maka dengan sedih dia pulang. Kenapa? Nggak rela dia bagi hartanya itu, nggak rela lepasin semuanya. Artinya memang dia belum kenal. Dia belum kenal siapa gembala itu. Dia belum kenal guru yang baik itu, dia nggak kenal. Kalau memang dia tahu guru ini baik, guru ini hebat, kenapa dia nggak berani lepaskan semua, ikut sama Tuhan? Nggak mau, dia nggak mau diatur. Ya, nah sekarang gimana kita? Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Padang yang berumput itu bicara soal makanan jasmani, ya, sebagai bentuk atau bukti pemeliharaan Tuhan pada kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lembah kekelaman bicara soal hidup dalam masalah, dalam tekanan, dalam ketegangan, satu keadaan yang nggak nyaman. Lembah kekelaman bukan satu keadaan yang santai, yang nyaman, yang nikmat, bukan. Tapi ketika Tuhan bawa kita di lembah kekelaman, itu justru waktu dan tempat dan posisi dan kondisi yang paling baik untuk kita mengenal Tuhan lebih dekat. Masa yang sulit, masa-masa krisis adalah waktu yang terbaik untuk kita mendekat dan semakin mengenal siapa Tuhan kita. Makin ngerti suaranya seperti apa. Ya, jadi jangan hindari, jangan komplain kalau dibawa ke masalah, karena itu cara Tuhan untuk melindungi kita. Cara Tuhan untuk membela kita, memberi kita masalah supaya kita mendekat. Tapi jangan takut karena dikatakan engkau menyediakan hidangan. Kalau tadi rumput hijau itu bicara makanan jasmani, tapi kalau hidangan di sini bicara soal firman. Ya, jadi selama kita berpegang pada firman-Nya, kita pasti bisa lewati lembah kekelaman itu. Nah, lalu Tuhan janjikan juga selain memberikan hidangan, dikatakan Tuhan juga bawa gadamu dan tongkatmu. Itu yang menghibur. Karena apa? Tongkat itu adalah satu benda yang gembala pakai untuk menarik kalau dombanya jatuh. Ya, atau dombanya tersesat, ditariknya pakai tongkat. Bukan pakai gada. Gada itu satu senjata untuk, bukan pistol, maksudnya senjata kayak tongkat, tapi ujungnya itu banyak duri-duri itu untuk mengusir dari serigala atau dari binatang lain yang mau menyerang domba. Jadi si domba merasa aman karena ada tongkat yang akan melindungi dia kalau dia jatuh, tapi juga ada gada yang melindungi dia dari segala yang jahat. Makanya Tuhan juga berdoa kepada Bapa, aku tidak minta supaya mereka diambil loh, tapi berikan perlindungan. Tuhan nggak bilang kepada Bapak,
Udah deh Bapak jangan bawa mereka ke dalam pencobaan, jangan ada serigala gitu, enggak. Eh, Tuhan Yesus minta kepada Bapak, lindungi mereka daripada yang jahat. Itu yang Tuhan mintakan kepada Bapak, ya. Makanya eh, kita yang harus cerdas nih, cerdik seperti ini. Makanya dikatakan perhatikan bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Bagaimana kamu berkebiasaan. Jangan bodoh, tapi kamu harus pinter. Kan tadi di ayat yang Matius tadi dikatakan kamu harus tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Harus arif, pergunakan waktu yang ada. Karena apa? Karena banyak serigala. Karena hari-hari ini jahat. Nah, jadi pertanyaannya, apa kita harus takut? Oh, tidak. Asal apa? Kita sadar. Ya, kita sadar bahwa kita hidup dalam tekanan. Ada tekanan, ada ketegangan di dalam kehidupan kita ini dari si jahat. Ya, yang bisa lewat pasangan hidup, lewat kantor, lewat anak, lewat teman, lewat teman sepelayanan juga bisa. Tekanan-tekanan itu harus kita sadari, bukan kita hindari. Caranya apa? Tapi kita kendalikan. Ya, kendalikannya dengan apa? Tadi melarikan diri, masuk dalam gerombolan, lalu ada selalu dekat dengan gembala. Jadi kita harus ngerti bahwa hidup ini penuh dengan tekanan, jangan takut selama kita bisa kendalikan. Ya, dengan cara kita larikan diri. Kita masuk dalam kelompok yang benar dan kita selalu melekat kepada gembala kita. Dan Tuhan janjikan satu hal. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ingat, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Jadi kalau hari ini kita udah teriak, tapi kayaknya kok nggak ada jawaban. Yuk kita sekarang mulai periksa. Apakah kita setia? Karena Tuhan janji dia akan mendengarkan, akan mendekatkan diri kepada orang yang setia. Dan ia melakukan kehendak atau permintaan kita kalau kita termasuk orang yang takut akan dia. Tuhan janjiin, dia akan mendengarkan teriakan kita dan menyelamatkan kita. Ya, jadi kita periksa. Atau yang satu lagi, memang belum waktunya. Tuhan masih minta kita bersabar, bisa saja. Ya, tapi kita juga harus tetap waspada, jangan-jangan yang kita minta salah. Yang kedua, kita memang bukan orang setia. Kita bukan orang yang takut akan dia. Atau keempat adalah memang belum waktunya kata Tuhan. Ayo, kita lebih sungguh lagi, ya. Jadi jangan takut karena roh yang ada dalam kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Tapi ingat, Tuhan ingatkan, kamu harus cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik itu bicara mengenai cara kita berpikir, sedangkan tulus itu mengenai kondisi hati kita. Ya, jadi jangan bodoh gitu, jangan kita cerdik tapi juga nggak tulus, itu jadi licik kita nanti atau munafik, jadi penipu nanti. Atau kita juga segitu tulusnya tapi nggak cerdik, nah itu kita yang nanti ditipu gitu. Ya, jadi kita harus seimbang antara tulus dan cerdiknya. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mau hari ini kita belajar bagaimana kita harus bertindak ketika kita ada di tengah tekanan, di tengah si jahat ini yang nggak bisa kita hindari. Dunia makin jahat kok. Tuhan udah nubuatkan pada akhir zaman ini dunia makin jahat. Kejahatan di mana-mana. Kasih tiap orang makin dingin, orang makin mementingkan dirinya. Ya, kita nggak bisa ubah gitu, nggak bisa. Tapi kita bisa mengatasinya. Kita bisa mengontrolnya gitu, ya. Dan Paulus juga udah ingetin kita di Roma 8 ini, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi, sorry. Mana nih? Ini ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
Ya, tapi ingat ini buat orang Roma nih, imannya orang Roma nih. Kadang kita ambil aja, oh kita lebih dari pemenang. Setuju, ayat ini bukan salah, tetapi konteksnya waktu itu buat iman orang Roma yang disiksa, yang dianiaya, tapi mereka tetap setia oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab itu aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, jadi Bapak Ibu, meskipun kita sebagai domba yang ada di tengah-tengah serigala, kita tidak akan terpisah dari kasih Kristus asalkan kita melarikan diri, masuk dalam gerombolan, dan kita selalu melekat pada gembala. Ya, jadi hari ini kita belajar bagaimana kita bersikap sebagai seekor atau seorang domba, gitu ya, istilahnya jadi seorang domba, supaya kita bisa apa? Bisa terhindar dari serangan si iblis ini. Oke, ya sharing saya sampai di sini. Saya kembalikan kepada host. Atau mungkin ada yang mau bersaksi juga gitu loh. Gimana telah melewati ada serigala atau ada masalah di hidupnya kemarin-kemarin. Nah, hmm, oke, oke. Amin.
Iya, iya. Tanpa sadar ya kita berhalain. Oke, thank you Wina. Oke, ada lagi mungkin? Atau mau tanya boleh. Halo, Bu Esther. Malam, siapa nih? Hmm, saya. Oh, oke. Saya coba mengambil memetik tadi yang domba kita ini kan domba. Kalau domba itu kan kita selalu berjalannya di belakang gembala kan, Bu. Gitu, Yuk. mengikuti domba berjalan. Tapi pada kenyataannya kita ini banyak yang sok pintar gitu. Mau Ya. berjalan lari-lari di depannya gembala gitu loh, Bu. Mm-mm. Kadang-kadang masih ngatur-ngatur gembala lagi. Gembala kamu harus begini, sok pinter, sok sotoy gitu. Nanti padahal kita nggak tahu gitu. Saya nggak tahu tuh di depan tuh ada jurang atau apa gitu. Kalau sudah ketimpuk jatuh ke jurang, bruk, baru sadar gitu. Udah jatuh ke kekelaman tadi, lembaga kekelaman tadi. Tunggu kepentok-kepentok dulu baru sadar lagi, ngeh lagi. Oh ternyata gembalaku itu udah baik, udah berjalan di duluan itu gembalaku udah tahu mana jalan yang nggak bagus, mana yang masuk ke lembah, mana yang masuk ke jurang seperti itu. Tapi dasar memang tuh tadi gembala sok itu tadi domba sok pintar tadi nginterin gembala kadang-kadang kita sering seperti itu sih yang saya rasakan Bu. Nanti kalau Iya. udah kepentok gitu, oh memang betul-betul gembala itu memang lebih pintar dari kita gitu, kita yang harus nurut gitu, bukan gembala kita ngatur-ngatur gembala gitu. Dan Itu kita sih Bu. bersyukur karena gembala kita tuh sabar banget. Iya kan? Iya. Masih, kita masih dikasih kesempatan lagi. Kalau mungkin kalau Iya. ya kita yang jadi gembala mah udah cukup cukup gitu, udah bodo amat kamu mau kemana gitu kan. Iya. Iya. Dan Iya. ingetin terus gitu kan. Ya, oke, thank you Mbak Nana. Last one mungkin? Ya silahkan. Ya, salam. Selamat malam, Ibu Esther, untuk dan semuanya. Malam. Tadi aku nyimak Bu Esther kasih renungan yang sangat memberkati pribadi saya, yaitu apa? Eh, Kalau kita pikir mungkin seperti tadi yang katakan, apa namanya, kita menghindar dari lari gitu kan. Yang kita tahu di dalam Alkitab itu masalah besar terhadap persinahan gitu ya. Nah, itu Bu Esther tadi mengatakan kita lari dari mungkin dalam posisi mungkin dalam kita mau marah gitu ya, kita lari gitu. Nah, itu mungkin aku tidak terpikirkan sampai sana gitu. Dan renungan tadi yang Ibu Esther share tadi itu sangat memberkati buat saya pribadi gitu. Karena itu hal sepele yang mungkin hari-hari jam-jam dalam rutinitas kita, dalam pekerjaan kita, rumah tangga, bahkan sama saudara, teman itu bisa terjadi gitu. Nah, itu sangat memberkati sekali. Terima kasih Bu Esther. Oke Bu. Ibu oh di Taiwan ya Ibu ya, bukan di Hong Kong. Iya, heeh. Oke. Ini di Hong Kong udah jam 11 dong ya? Jam 11 lewat Bu. Iya, 11 lewat. Iya betul. Di sini saya Majong bubar ini rame sekali. Kenapa? Oh.
Saya nggak bisa main mayong apa itu. Iya, tamacang. Ya, yuk, yuk Bapak Ibu kita berdoa ya. Kita mau tutup sharing kita malam ini. Bapak, kami mengucap syukur kami bisa kembali bertemu walaupun jarak memisahkan kami begitu jauh, tapi kami masih bisa bersama-sama bersekutu lewat Zoom ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap anggota dari Zoom ini dalam setiap tekanan, masalah, ketegangan, problem yang mereka hadapi, apapun itu bentuknya. Tapi hari ini kami diajar untuk selalu melekat kepadamu agar lewat semua hal yang Engkau izinkan terjadi, kami semakin didewasakan, kami semakin kuat, semakin sehat, semakin menjadi alat Tuhan yang efektif. Bapak, kami serahkan kehidupan setiap pribadi di tempat ini, di Zoom ini. Tuhan pegang, Tuhan yang merawat, menjaga, sebagaimana janjimu, Engkau menyiapkan hidangan bagi kami. Engkau memberi kami rumput yang hijau. Engkau menjadi penjaga kami, gadamu, tongkatmu melindungi semua. Kami sadar bahwa di sekitar kami begitu banyak tawaran, begitu banyak kejahatan yang begitu manis, begitu menarik. Tapi kami mau berpegang teguh hanya kepada Engkau. Bapak, kami juga teringat untuk gembala senior kami, Pak Eras, yang masih dalam perawatan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Bapak. Kalau mungkin secara jujur kami masih belum mengerti apa rencanamu ya Bapak dengan sakitnya gembala senior kami ini. Tapi kami belajar untuk mendengar dan taat seperti domba kepada gembalanya. Apapun yang terjadi, kami percaya semua dalam kontrolmu yang sempurna. Dan kami juga sangat percaya bahwa Engkau mengasihi dia lebih daripada kami mengasihi dia. Sehingga tidak mungkin ada hal yang akan merugikan atau akan menjadi tidak baik bagi hidupnya, tapi justru semua ini pasti mendatangkan kebaikan, juga termasuk untuk kami semua. Untuk waktu dan caranya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk persekutuan malam ini. Kami mau tutup dengan menerima segala berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Terima kasih semua. Bu Esther. Selamat malam. Malam. Allah. Terima kasih Tuhan Ibu. berkati. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Mohon maaf ini. Recording stopped.